Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seputaran sepak bola, informasi terbaru di dunia sepak bola. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman semua udah tahu bahwasanya Timnas Garuda atau Timnas Merah Putih sudah menjalani laga di penyisian fase grup Piala Dunia. Nah teman-teman, posisinya negara kita ini saat ini posisi sulit ya teman-teman. Tim yang diasuh oleh Coach Sintayong, karena memang di babak pertama ketika away di Baghdad sudah mendapatkan ditaklukkan Timnas Irak. Skornya juga telak ya, 5-1. Kemudian beberapa hari kemudian juga ketika bertandang di Manila di Filipina nyaris kalah ya teman-teman, nyaris kalah, tapi beruntung kemudian bisa menyamakan kedudukan 1-1 draw. Nah ini memang bekalnya ini yang ada di walletnya bekal yang dibawa timnas kita ini lumayan mengkhawatirkan teman-teman. Tapi teman-teman, kita mungkin nggak perlu berkecil hati, karena kita yakin bahwasanya nanti ini kayaknya Bapak Erick Thohir nih selaku ketua PSSI saat ini akan melakukan gebrakan. Dengan pengalaman beliau, saya yakin pernah menghandle klub-klub besar sekelas Inter Milan ya teman-teman. Pastinya punya jaringan, pastinya juga punya relasi yang banyak, dan tentunya pastinya nggak akan menerima gitu aja lah gitu kan. Tapi pasti Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI akan mempersiapkan, memberikan sesuatu ya yang mengejutkan untuk timnas Indonesia. Saya yakin itu teman-teman. Nah yang paling menarik untuk kita lihat adalah saat ini kita akan melakukan program naturalisasi teman-teman. Tapi memang program naturalisasi ini kayaknya memang yang baru dirombak lah barisan belakang ya teman-teman. Kalau kita lihat kan memang yang masuk seperti Sein Patinama, kemudian Sandy Walsh, ada kemudian di sini Elkan Bagot kan, Jordi Ahmad. Ini lini belakang kayaknya memang udah lumayan ya teman-teman, walaupun masih pemain-pemain muda yang masih perlu waktu untuk berkembang. Di lini tengah di sini ada Mark Klok gitu kan, kemungkinan juga nanti kalau diambil tuh Stefano Lillipali, tapi memang kayaknya memang kurang begitu keren, kurang begitu istimewa kalau menurut saya sendiri. Jadi memang dibutuhkan saat ini dari lini tengah dan lini menyerang mungkin naturalisasi lagi ya, untuk tambahan yang memang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata teman-teman. Ini dibutuhkan ya, karena memang lawannya ini nggak sembarangan, ini kelasnya ini yang di Irak, kemudian besok kan ini kemudian Filipina pemainnya udah banyak pemain naturalisasi. Kemudian di Vietnam sendiri walaupun memakai pemain lokal, kalau kita lihat Vietnam ini ya repot juga ya, yang kayak dilatih oleh Philip Troisier sekarang ya. Ini ngeri ya. Nih, Vietnam nih kemarin ketika tuh menjadi tuan rumah ketemu Irak, seru ya lawan mereka itu. Jadi cuman kalah 3-2 ya, blunder dia babak akhir. Nah Indonesia sepertinya memang perlu untuk pemain-pemain di lini serang ya, utamanya di lini tengah dan sayap. Itu pemain-pemain yang betul-betul grade A. Dan ini ada kabar gembira memang teman-teman, walaupun memang kita nggak tahu kapan realisasinya. Yang jelas ada seorang gelandang sayap, main tengah dan gelandang sayap yang memang sudah ready untuk dinaturalisasi. Tinggal kita lihat gerak cepat daripada Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI ya. Gelandang yang saya maksud ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu namanya, cuman belum mengenal banget. Nanti serta sambil kita ngobrol-ngobrol saya sisipkan kemampuannya ya teman-teman. Yang kita maksud di sini adalah Ragnar Oratmangun. Siapa sih Ragnar Oratmangun? Nah kalau dari namanya teman-teman mungkin yang dari Indonesia Timur ngerti lah ini kan, Ragnar Oratmangun. Oratmangun sendiri adalah salah satu nama marga di suatu wilayah ya di Maluku, yaitu di wilayah Tanimbar. Ini gambarkan kalau Ragnar Oratmangun ini melekat keras ini darah Indonesianya. Seperti yang kita tahu memang bapaknya memang masih keturunan suku Tanimbar ya, dari Maluku. Ragnar Oratmangun ini lahir di Oss
tahun 1998, usianya sekarang sekitar 25 tahun ya. Postur tubuhnya juga lumayan, badan kekar, tinggi badannya 181 cm. Posisinya teman-teman, posisi Ragnar Oratmangun ini midfielder, kadang attacking midfielder. Yang paling populer adalah dia left winger ya, menyerang posisinya di sayap kiri. Tapi kadang-kadang saya lihat juga di klubnya dipasang Fortuna Sittard, ya kadang-kadang juga masuk di sayap kanan ya teman-teman. Nah, Ragnar Oratmangun ini memulai karirnya itu di Nijmegen ya, salah satu klub Nijmegen ya, salah satu klub di Belanda, klub sepak bola di Belanda. Tapi kemudian karirnya panjang ya, sampai CA Cambuur segala macam. Dia pernah bergabung di beberapa klub seperti CA Cambuur, kemudian saat ini tergabung dalam klub salah satu papan atas Liga Belanda, yaitu FC Football Club FC Groningen ya. Di FC Groningen ini Ragnar Oratmangun saat ini belum mendapat kesempatan main yang banyak ya. Sempat main sekitar 15 kali, kemudian dipinjamkan ke salah satu divisi utama Liga Belanda, yaitu Fortuna Sittard. Di Fortuna Sittard ini udah main sebagai pemain utama, pemain inti ya saat ini. Ragnar Oratmangun udah jalanin gamenya sekitar 15 atau 20 kali permainan dan menjadi pemain inti, pemain reguler. Ragnar Oratmangun ini udah jadi pemain reguler di Fortuna Sittard ya, dengan status loan ya, pinjaman. Dan nggak nutup kemungkinan, karena kalau kita lihat Ragnar Oratmangun ini tampilannya juga luar biasa di Fortuna Sittard sebagai pemain inti reguler, key player lah gitu kan. Pastinya nanti akan ada kemungkinan besar ketika ditarik lagi ke FC Groningen, pastinya juga akan menjadi pemain reguler juga nantinya. Nah, Ragnar Oratmangun ini kalau teman-teman lihat, dia nggak cuman hebat nyerang ya. Dia kalau di sayap kiri itu gocekannya, walaupun badannya gempal, posturnya juga tinggi besar gitu, dia ini luar biasa ya. Dia bisa menyisir, memiliki kemampuan dribble yang lumayan ya teman-teman, sehingga punya ketenangan dan dribble yang lumayan, sehingga itu yang memang dibutuhkan oleh seorang winger. Kita lihat teman-teman, bisa lihat Ragnar Oratmangun ini punya keberanian untuk melewati para pemain-pemain bertahan lawan, yang pastinya fullback kanan ya teman-teman. Ini menyisir kemudian memberikan umpan-umpan crossing untuk striker ya, dan umpannya juga lumayan. Dan selain itu juga Ragnar Oratmangun ini kalau di tengah juga, selain dia punya kemampuan skill dribble yang bagus, dia punya naluri mencetak gol. Kadang-kadang dia bisa dipindah ke right winger juga. Nah, ini memang kemampuannya ini luar biasa. Dan yang paling saya senang kalau pemain-pemain naturalisasi ini, posturnya ya teman-teman, posturnya kekar ya. Jadi untuk duel-duel atas, untuk main bola-bola atas gitu kan, sundulan juga pastinya akan kompeten lah, bisa bersaing dengan pemain-pemain dari negara Asia lainnya yang memiliki tinggi badan. Sekarang juga sudah pada tinggi-tinggi ya teman-teman, kayak pemain-pemain Korea, pemain Jepang udah ada banyak ya. Bahkan Kim Min-jae itu 190 cm ya, center back dari Korea Selatan ya. Nah, yang jelas ini dia punya skill yang lumayan mumpuni, ini Ragnar Oratmangun, dan usianya juga udah matang dibandingkan yang kemarin-kemarin kan masih muda-muda banget, masih butuh waktu panjang. Kita juga butuh kemenangan, kita juga warga supporter tuh butuh kegembiraan. Bolehlah namanya juga pembinaan, tapi juga kita butuh yang instan ya. Kalau enggak nanti stuck. Kita ini penonton supporter tuh maunya menang gitu kan. Mau timnya Manchester City gitu kan, timnya pemainnya dari Afrika, dari manapun, yang dibutuhkan kemenangan gitu kan. Pembinaan memang dilakukan juga kayak seperti di klub-klub di Inggris ya, tapi mereka juga butuh yang instan, juga butuh. Seperti ini juga sepertinya timnas kita butuh. Saya nggak ngerti ini kenapa kemudian prosesnya agak panjang berlarut, karena memang menurut berita kemarin sudah di depan mata ya, antara Jay Itzes yang pemain defensive midfielder yang memang saat ini bermain di Liga 2 Italia, yaitu Venezia,
juga Ragnar Rorakmangun ya, yang saat ini tergabung di FC Groningen dan dalam masa peminjaman di FC Sittard Belanda. Saya nggak ngerti, tapi yang jelas kemarin sudah menambah lagi satu pemain naturalisasi yang moncer juga, yaitu Justin Hubner, yang memang lagi main sebagai pemain cadangan ya, pemain cadangan masih di pemain junior di Wolverhampton Wanderers, salah satu klub di Liga Utama Inggris, teman-teman. Nah, kita berharap untuk ini Bapak Erick Thohir dan semua jajaran PSSI akan bergerak cepat untuk kemudian mendatangkan pemain-pemain grade A di tengah, yang seperti kita tahu di sana kemarin udah ada Tom Haye dilakukan pendekatan, kemudian Ragnar Rorakmangun. Saya pikir kemarin juga ada isu tentang Mads Hilker, tapi kan memang udah banyak teman-teman, pemain belakang semua bertahan terus nanti ya kan. Karena memang faktanya memang harus seperti itu ya teman-teman. Kita juga butuh instan, penonton, supporter, semua lapisan masyarakat Indonesia itu maunya lihatnya menang gitu kan, menang dan kegembiraan sekedar ini kan. Artinya memang pemain tengah, tanpa pemain tengah yang mumpuni gitu pastinya akan susah ya, karena lawan yang dihadapi juga nggak sembarangan, kelasnya Irak tuh pemainnya aja bodinya kayak singa semua. Kita lihat kemudian Vietnam yang memang semangat untuk tempurnya luar biasa, di situ juga malah tambah ini kan memang Filipina yang juga udah pemain-pemainnya pemain naturalisasi semua ya. Kita memang sepertinya ya memang harus mengikuti kemajuan zaman teman-teman. Sementara tetap seperti klub-klub baik di Eropa, mereka juga membeli pemain asing gitu kan, tapi mereka juga melakukan pembinaan yang bagus. Kalau ada yang bagus juga pastinya akan masuk, dan ini tentunya akan menambah kemampuan ya, kualitas daripada pemain-pemain asli di negara kita ya, dengan datangnya pemain-pemain naturalisasi yang memang sudah memiliki pengalaman yang lebih luas, karena mereka bermain di liga-liga yang memang kompetitif di Eropa. Nah, ini Ragnar Rorakmangun ini memang sangat cocok, karena memang yang kita butuhin sekarang juga bukan cuma sekedar pemain bertahan yang kuat. Kita juga, kalau saya itu sendiri juga udah pas banget ini. Tom Haye, Ragnar Rorakmangun tingginya kan semua di atas 180 ya. Ragnar Rorakmangun 181. Tom Haye itu 184. Ini udah keren ya teman-teman. Badannya juga kokoh semua. Yang terpenting adalah gocekannya ini, dribble bolanya ini lumayan ini teman-teman. Di atas rata-rata pemain kalau di Asia Tenggara udah di atas rata-rata nih Tom Haye sama Ragnar Rorakmangun ini. Nah, ini memang nggak tahu ini kok kemarin sudah santer isunya, tapi kemudian sepertinya ada sedikit terhambat gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka beralih pikiran ya teman-teman. Harapan supporter hanyalah timnas kita itu menang dan selalu menang, dan kita butuh kegembiraan untuk semakin orang bersemangat untuk nonton sepak bola ya. Karena kalau kalah terus ini banyak orang juga kalau saya lihat yang memang mereka kurang suka ya terhadap pemain-pemain naturalisasi. Kita ini butuh, kalau enggak penghobinya nanti nurun, yang hobi nonton. Kalau kita kayak saya sendiri ini nonton dulu, seneng nonton terus ya, mau siang mau malam nonton kalau timnas turun. Tapi kalau kalah terus, waduh, sudah kadang-kadang malas mau nonton, sampai kadang-kadang kita sama teman-teman juga banyak saya lihat. Dan ini butuh suntikan semangat tentunya saat ini dengan adanya Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI yang memang giat untuk mendatangkan pemain naturalisasi. Ini saya betul-betul mendukung. Begitupun saya rasa teman-teman di rumah. Oke, itu teman-teman, jangan lupa subscribe sama press bell-nya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin video-video baru. Dan kita akan bahas habis tentang nanti nggak cuma pemain naturalisasi, tapi juga tipe-tipe gaya permainan dari tim-tim yang ada di belahan Amerika Selatan ataupun di Eropa, kemudian di Afrika. Kita akan bahas habis gitu teman-teman. Oke, teman-teman, semoga menghibur teman-teman di rumah. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta.